Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian Ketua Ta'lim At-Taubah Delta Villa beserta jamaah yang hadir pada pagi ini, tak dapat kami sebut satu persatu. Kecil tak tersebut nama, besar tak pula terhimbau gelarnya. Insya Allah yang hadir pagi ini mudah-mudahan calon-calon bidadari surga. Insya Allah yang istiqomah di majelis ta'lim Al-Adabul Quraniyah dan istiqomah juga mengaji di majelis-majelis ta'lim yang lain, pokoknya hari-harinya diisi dengan kebaikan-kebaikan sampai mati dia berbuat baik, sampai mati kalimat la ilaha illallah dia bawa, bukan sikok bagi du. Nah, insya Allah kita ni semua nanti masuk surga. Betul kita ni semua masuk surga Pak Ustaz? Iya, kita ni semua masuk surga. Yang tidak akan masuk surga itu kalau orang mati dengan dua perkara. Yang pertama murtad, yang kedua syirik. Kalau ibu pindah keyakinan, mati, tak bisa ditolong sama sekali, tempatnya bukan di surga. Yang kedua, ibu awalnya rajin pengajian, hebat semangatnya, tapi setahun sebelum meninggal rupanya ibu suka pakai jimat-jimat, suka meramal-meramal nasib, ibu syirik. Dan mati ibu dalam kesyirikan itu. 4 orang anaknya jadi ulama besar, 2 orang anaknya menjadi penghafal Quran, berdoa untuk emaknya yang mati dalam kesyirikan itu, tak juga dapat menolongnya. Tapi dosa selain syirik dimaafkan Allah Subhanahu wa taala kalau kita bertobat. Kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan jamaah Al-Adabul Quraniyah yang istiqomah hadir ini, macam ini kita berkumpul di dunia, begitu pula nanti kita bertetangga di surga. Amin ya rabbal alamin. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disebutkan dalam Sahih Ibnu Hibban, disebutkan juga oleh Imam Baihaqi, ada juga dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim. Diriwayatkan dari sahabat Nabi, namanya Anas bin Malik. Siapa namanya Bu? Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik itu Pak Ustaz? Nabi sampai di Madinah, berlomba-lomba orang untuk ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada Rasulullah. Bukan sodakoh, Nabi tidak boleh menerima sodakoh. Tapi orang ingin tunjukkan kepada Nabi, kami peduli dengan engkau ya Rasulullah, kami sayang kepada engkau ya Rasulullah.
Maka datang orang, ya Rasulullah, aku punya tanah sekian hektar di sana, separuh dari tanahku, ambil untuk engkau ya Rasulullah. Karena Nabi datang tidak membawa apa-apa. Datang lagi orang, ya Rasulullah, aku punya onta 50 ekor, 20 ekornya ambil untuk engkau ya Rasulullah. Banyak orang berikan ini, orang berikan ini. Ada ibu-ibu, ya Rasulullah, aku punya ini perhiasan ya Rasulullah, dan sebagiannya ambil untuk engkau ya Rasulullah. Orang menunjukkan sayangnya, cintanya kepada Nabi. Itu orang-orang waktu itu. Lalu datanglah seorang perempuan, dia tidak punya tanah, dia tidak punya onta, dia tidak punya barang emas perhiasan, dia orang biasa saja. Apa katanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku tak bisa macam mereka itu, tapi aku ingin tetap menunjukkan sayangku kepada engkau ya Rasulullah. Satu-satunya harta yang aku punya, inilah anakku ini. Anak itu berusia 10 tahun. Namanya Anas bin Malik. Bawalah anakku ini ya Rasulullah untuk menjadi pembantumu. Maka karena Nabi ingin menyenangkan hati orang, tak mau Nabi menolaknya. Ini aku tak pakai. Enggak mau Nabi. Kalau itu yang kau berikan, ku bawa, kata Nabi. Dibawalah anak itu oleh Rasulullah. Maka orang yang paling bertuah hidupnya adalah Anas bin Malik. 10 tahun menjadi asisten pribadi Rasulullah. Jadi kalau kita ingin tahu tentang pribadi Nabi yang paling detil, selain Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, tanya kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik lah yang memberitahu kepada kita, kalau dulu di waktu kecil dada Nabi pernah dibedah oleh malaikat Jibril. Kalau dulu ketika hendak diperjalankan Allah dalam Isra dan Mi'raj, dada Nabi dibedah lagi oleh malaikat Jibril. Itu benar, kata Anas bin Malik. Kenapa? Aku menengok saat Nabi buka baju, Nabi mau mandi, Nabi buka baju, tak sengaja Anas menengok bekas bedahan belahan di dada Rasulullah. Dari Anas bin Malik juga kita tahu bahwa bagaimana wanginya Rasulullah, bagaimana lembutnya tangan Rasulullah. Nah, ini yang persoalan-persoalan yang pribadi tentang Nabi. Salah satu yang paling banyak meriwayatkan kepada kita itu adalah Anas bin Malik. Saya nak bagi tahu saja sedikit. Kalau ada yang bertanya-tanya, Anas bin Malik itu siapa Pak Ustadz? Dialah orang yang paling barokah hidupnya, 10 tahun menjadi pendamping, menjadi asisten pribadi Rasulullah. Nabi meninggal umur 63, waktu itu usia Anas 20 tahun. Nah, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Insya Allah isi di dalam hadis ini semuanya berkaitan dengan akhlak dan adab. Yang pertama, apa kata Rasulullah? Idza istahalat ummati khamsan. Kalau umatku, kalau orang di suatu kaum, kalau orang di suatu kampung, kalau orang di satu perumahan, idza istahalat ummati khamsan, sudah menghalalkan yang 5 perkara. Maksudnya apa? Yang 5 perkara ini dipandang biasa oleh orang. Fa'alaihimud dimar, maka Allah turunkan azab di kampung itu. Allah turunkan musibah di perumahan itu. Allah murkai kaum itu. Nah, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, itulah kaji kita pada pagi ini. 5 asbab Allah turunkan musibah karena orang dipandang tidak beradab, tidak berakhlak. Ini sudah jelas jelek, ini sudah jelas tidak baik, tapi dipandang orang biasa-biasa saja. Nah, kita doakan
mudah-mudahan di Delta Villa, mudah-mudahan di perumahan-perumahan kita yang 5 ini terjauh kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mana itu Pak Ustadz? Yang Allah akan turunkan azab, Allah akan turunkan musibah kalau orang sudah mulai memandang biasa yang 5 perkara itu. Yang pertama adalah, ini lagi-lagi persoalan adab ya. Yang pertama, idza zaharat talaun. Ketika orang sudah membiasakan lidahnya talaun. Talaun itu kita menyebutnya laknat. Ketika orang sudah membiasakan lidahnya laknat melaknat, caci maki, sumpah serapah, hina menghina, memanggil orang dengan panggilan yang tidak baik, itu laknat namanya. Lawan dari laknat itu rahmat, kasih sayang. Nah, apa contoh? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, cobalah kita tengok itu berita-berita di YouTube. Coba kita buka pula channel-channel di TV, di medsos-medsos. Betapa banyak orang laknat melaknat, si fulan melaknat si fulan, si fulan balik melaknat si fulan. Kalau dulu orang lain melaknat orang lain, hanya mak-mak kita, orang jauh melaknat orang jauh. Kalau sekarang coba tengok, anak dilaknat ibunya, anak melaknat ibunya, ibunya balik melaknat anaknya, istri melaknat suami, suami balik melaknat istri. Ada memang istri melaknat suami Pak Ustadz? Ada. Ini true story, kisah nyata. Ada satu hari kami diundang ke satu rumah, kemudian kami duduk minum di luar sama suaminya. Betulan orang Minang. Istrinya tak tahu kalau kami sudah datang. Apa kata istrinya dari dalam rumah memanggil suaminya? Ini pakai bahasa Minang ya. Yang tak tahu artinya ada terjemahan di bawah. Tengok nanti. Apa kata istrinya dari dalam memanggil suaminya? Woi kantuy. Tahu kantuy? Kentut. Woi kentut. Apa kata suaminya? Ya. Saya tanya, Pak, kok bapak mau aja dipanggil kentut? Apa jawaban bapak tuh? Kami fair-fairan aja Pak Ustadz, udah biasa. La ilaha illallah. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah. Ketika orang sudah memandang biasa, padahal kalimat yang dikeluarkannya itu laknat. Ada juga ini ibu-ibu, sesama ibu-ibu, terdengar juga oleh telinga kami. Dia manggil kawannya, udah lama datang nyet. Nyet, apa itu? Rupanya monyet. Kata kawannya itu baru 10 menit. Dipandangnya biasa. Padahal monyet itu baik atau tidak kira-kira panggilan itu? Tidak baik. Apalagi anak-anak kita hari ini, cobalah tengok pergaulan anak-anak kita mulai dari SD, SMP, SMA. Kalau dia ngomong sama kawannya, apa ujung kalimatnya? Bukan begitu bodoh. Betul? Ada di perumahan ibu anak-anak juga macam tuh. Ada kan? Jangan-jangan kalimat itu masuk juga ke dalam rumah kita. Ketika seorang kakak menyapa adiknya, kamu ini bukan begitu caranya bodoh. La ilaha illallah, na'udzubillahi min zalik. Nah, apa kata Rasulullah? Idza zaharat talaun. Kalau orang sudah memandang biasa laknat melaknat, fa alaihimud dimar. Allah turunkan azab, Allah turunkan musibah. Nah, ini adab pertama ya pagi ini. Maka mulai sekarang wajib jamaah Majelis Ta'lim Al-Adabul Qur'aniyah kalau saling panggil memanggil dengan kalimat yang indah dan menyejukkan. Apa contohnya? Hai besti, besti apa tuh besti? Saya tidak tahu sampai hari ini. Hah? Apa? Sahabat. Oh,
Bagus, sahabat baik. Boleh, tak apa-apa. Panggil. Begitu juga kalau memanggil suami yang selama ini memanggil hanya dengan panggilan biasa, mulai sekarang panggil dengan kalimat yang rahmat. Apa itu? Bebek, Yayang. Nah, kawan-kawan kalau jumpa gimana? Apa kabar manis, cantik, sahabat surga? Itu kalimat rahmat. Tapi jangan ibu ganti, ibu balikkan, justru yang keluar kalimat laknat. Dianggapnya itu apa? Itu panggilan spesial Pak Ustadz. Lupanya monyet itu nyet. Panggilan spesial. Na'udzubillahi min zalik. Nah, kalau ada pula anak-anak kita selama ini masih juga lagi dia di ujung kalimatnya menyebut bodoh, bodoh, bodoh. Jangan ulang-ulang nyebut itu lagi. Panggil adekmu dengan kalimat bagus, panggil kakak, abang dengan kalimat yang indah. Itu kata Ustadz kata-kata laknat. Nanti bisa terlaknat rumah kita ini gara-gara kita biasakan kalimat itu. Nah, jelas Ibu? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, guru-guru kami yang kita muliakan. Itu yang pertama. Yang kedua, akan Allah turunkan musibah di satu kampung, di satu negeri, di satu perumahan, di satu rumah tangga, di satu keluarga, kalau mereka yang kedua menghalalkan musik. Tapi ceramah ini tak boleh berhenti sampai di sini. Kalau berhenti sampai di sini protes ibu semuanya, karena ibu-ibu suka musik. Musik yang mana Pak Ustadz? Dua kategorinya. Kalau ada orang yang suka menghalalkan musik dalam dua perkara ini, menjadi hobi bagi dia, menjadi kesukaan bagi dia, menjadi idola bagi dia, menjadi hal yang sangat berkesan di hatinya, dan dia pandang itu hal yang sangat biasa, maka kalau mereka sudah menghalalkan musik dengan dua kategori ini, Allah tak suka, Allah turunkan azab. Ini juga adab lagi ya. Adab apa? Adab untuk menyenangi musik. Nah, kita sampaikan, mudah-mudahan dapat kita amalkan. Mana musik yang tak boleh dalam Islam? Dua. Yang pertama, musik-musik yang kalau didengarkan membawa orang bersemangat untuk ingin berbuat dosa. Kalau didengarkan itu lagu, orang akan berhayal-hayal, akan membayang-bayangkan, berimajinasi untuk ingin berbuat maksiat. Atau memang isi dari lagu itu, kontennya itu, isinya itu memanglah menceritakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Apa contoh? Lagunya siapa itu? Pulang-pulang berbadan dua. Ada kan? Nah, kemudian ada lagu lagi selimut tetangga, dosa terindah, macam-macam. Nah, pokoknya lagu-lagu yang macam itu dalam pandangan Islam tak boleh kita dengarkan. Baru kita disebut muslimah yang beradab kalau kita tak suka lagu-lagu macam itu. Itu maksudnya ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, satu. Yang kedua, jenis lagu mana yang tak boleh dalam Islam tuh Pak Ustadz? Ini disebutkan oleh Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab fikih kontemporer pada bab fikih musik. Nah, ini kami ulang menyampaikannya. Yang kedua, yang haram dalam Islam didengarkan itu ternyata lagu-lagu yang kalau didengarkan membuat semangat hidup kita hilang, buat kita letoy, lunglai. Lagu apa itu contohnya? Kami sering mengambil contoh itu ya, di mana-mana disampaikan lagunya Hamdan ATT, termiskin di dunia. Itu kalau ibu dengarkan tuh, cobalah dengarkan. Jangankan gedung gubuk pun aku tak punya, jangankan permata uang pun aku tiada. Itu sepekan mendengarkan lagu itu, pekan kedua langsung bunuh diri, karena hilang semangat hidup, tidak ada semangat di situ.
Nah, ini lagu-lagu yang saya khawatir nih ada ibu-ibu dari tadi saya tengok letoy-letoy aja. Mungkin di rumah tadi baru mendengarkan lagu letoy-letoy. Makanya sampai ke majelis terbawa lalu sulung lain. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini musik-musik yang kalau dihalalkan maka Allah tak ridho, Allah tak suka, dan Nabi ancam kita turun musibah dan azab. Itu adab yang kedua ya. Yang pertama, kita tidak boleh memanggil-manggil dengan panggilan yang tidak baik. Panggilan yang berkonotasi jelek, yang laknat, jangan. Mulai sekarang kita robah lagi. Yang kedua, jangan kita sangkutkan hati menyukai musik-musik dengan dua jenis tadi. Pelan-pelan dimulai dihilangkan ya. Apalagi maaf, entah kenapa kami tak ridho saja andai ada ibu-ibu di sini menyukai pula lagu-lagu metal. Kenapa tak boleh lagu-lagu metal, Pak Ustaz? Tengoklah lagu-lagu orang-orang yang masuk ke grup-grup metal, mereka kenapa bisa kesetanan di atas panggung? Karena mereka ternyata rata-rata pemuja setan. Itu orang metal sendiri yang ngomong, kami ini sebelum manggung kami memuja setan dulu. Maka salam anak-anak metal itu salamnya salam tanduk setan, metal. Itu salam setan ini. Makanya ketika matahari terbit, kenapa tak boleh sholat? Karena diiringi matahari terbit itu oleh dua tanduk setan. Maka itu dipakai dulu oleh orang-orang kafir Quraisy menyembah setan. Begini tanduknya muncul. Makanya begini salah. Ini kadang kita nggak tahu nih, kadang sehat bro. Nah, itu pentingnya kita mengaji. Nah, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu lagu apa yang kami harus sukai, Pak Ustaz? Alhamdulillah di Batam ini ibu-ibu sibuk menghafal sholawat. Nah, itu bagus. Kita senang sholawat naria, senang sholawat burdah, senang sholawat busyro, senang. Kita mulai memindahkan ketersangkutan hati dari musik-musik yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat, kepada yang membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dan itu membutuhkan mujahadah, membutuhkan perjuangan, membutuhkan latihan. Di majelis inilah kita sama-sama melatih diri untuk itu. Mudah-mudahan Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang ketiga, Allah berikan musibah, Allah turunkan azab apabila orang di suatu kaum sudah menghalalkan itu, memandang itu pekerjaan perbuatan yang biasa-biasa saja, padahal itu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Yang ketiga adalah ketika laki-laki di suatu kaum itu, di satu perumahan itu, di satu kampung itu mulai menyukai memakai sutra, kain sutra yang ibu tahu lah ya, yang lembut halus. Kenapa laki-laki tak boleh pakai, Pak Ustadz? Dulu kita sering mendengar jangan laki-laki pakai sutra karena itu pakaian penduduk surga. Nanti kalau sudah dipakai sekarang, besok tak dapat jatah lagi di sana. Jangan pakai sutra karena itu pakaian yang bisa menampakkan kesenjangan sosial. Yang satu berpakaian tidak bagus, yang satu pakai sutra, nanti ada kesombongan. Betul juga, tak salah juga itu. Tapi ternyata ada penelitian terbaru, kenapa laki-laki tak boleh pakai sutra? Karena ternyata sutra itu memicu hormon feminim. Ibu-ibu hormonnya feminim, kami laki-laki maskulin, jantan. Jadi kalau dipakaikan sutra itu ke laki-laki, badan besar, jakun ada, tapi melambai. Kenapa dia melambai, Pak Ustadz? Terpancing hormon feminimnya. Jadi kalau ada ibu menengok bapak-bapak tuh mulai bertulang lunak dia, tuh ceklah lemari di rumahnya, mungkin ada sutra agak 4 helai. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mulai dari sekarang ibu kalau punya suami laki-laki kan, nah
Ibu kalau punya suami, jangan pula ibu membelikan bapak tuh sutra. Mungkin bapak tuh tak tahu. Bu, ya, besok lebaran besok bapak mau baju seragam keluarga kita ini dari sutra. Udah bosan kita dari katun-katun aja. Jangan Pak, jangan. Kalau memang ingin sutra juga, biarlah kami yang perempuan memakai. Perempuan boleh pakai sutra Pak Ustadz? Perempuan boleh. Bahkan dianjurkan pakainya baju sutra sebulan 2 bulan, bulan ketiga langsung lembut ibu. Betul, makanya coba tengok host dangdut itu, coba tengok dulu awalnya jantan laki-laki, tapi karena tim kreator TV itu menyuruh memakai, karena memang sutra itu bagus nampaknya, mantap dipakai, tapi ternyata efeknya luar biasa negatifnya. Nah, makanya jangan sampai laki-laki, kalau di suatu kampung, suatu negeri, laki-laki sudah biasa saja memakai sutra dan orang memandang itu perbuatan yang biasa-biasa juga, fa'alaihimud dimar, maka turunlah musibah. Jelas ya? Jadi ini adab bagi kita. Adab apa tuh? Adab dalam memilih bahan baju. Ibu-ibu boleh, bapak-bapak jangan sesekali. Tapi ada kata ulama fikih, andai bapak tuh pengen juga pakai sutra, pengen juga dia pakai sutra, boleh jahitkan seruas 2 jari. Nah, 2 jari. Jadi kalau pengen juga bapak tuh pakai sutra, ibu guntingkan sedikit, nah, jahitkan di mana? Nah, jahit itu, suruh pakai. Ya, tapi jangan memang bajunya itu full dari sutra. Jelas ya? 3. Yang keempat. Betul ya, yang keempat. Yang keempat, kalau orang di satu kampung, idza istahalat ummati khamsan, menghalalkan yang 5 ini, fa alaihimud dimar, turunlah musibah. Yang keempat adalah syaribul humur, orang mulai menghalalkan humur, khamar, himar, kain yang mengikat kepala ibu-ibu namanya himar. Khamar, himar menutup kepala, khamar menutup otak. Kalau dimakan, kalau diminum, sakau dia, blank dia, mabuk dia. Maka khamar itu tidak hanya sebatas kepada anggur yang difermentasi, enggak. Maka ada ibu-ibu kemarin chat kami, apa katanya? Ustadz, kalau memang narkoba itu haram, mana dalilnya Pak Ustadz? Bolak-balik saya baca Quran, saya buka kitab-kitab hadis, nggak ada. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah narkoba. Nggak ada kalimat narkoba dalam Quran, nggak ada kalimat ganja dalam hadis. Memang tidak ada kalimat detil seperti itu, tapi yang ada kalimatnya apa? Khamar. Khamar itu apa? Menutup otak. Kalau dulu orang hanya taunya anggur yang difermentasi, kalau diminum mabuk orang, tertutup otaknya. Kalau sekarang karena kecanggihan teknologi dibuatnya macam pil. Kalau dimakan pil itu tertutup otaknya. Ditemukan juga oleh orang ada satu tumbuhan ganja. Ternyata ganja kalau dikonsumsi tidak dengan kadar yang benar, maka akan membuat tertutup otak orang. Nah, jadi itu dasarnya bahwa narkoba, bahwa pil-pil, minuman-minuman yang berpotensi akan menutup otak, haram hukumnya. Nah, kalau di suatu kampung itu orang sudah bebas saja minum minuman keras, orang juga sudah dianggap biasa menjual-jual khamar, dibiarkan oleh orang, dipandang itu biasa, fa'alaihimud dimar, turunlah musibah. 4. Sampai nomor 4 nih Ibu paham? Yang kelima, yang terakhir. Mana itu yang terakhir Pak Ustadz? Laki-laki sudah mencukupkan dengan laki-laki saja, perempuan mencukupkan dengan perempuan saja. Apa namanya itu? LGBT. Na'udzubillahi min zalik. Kemarin subuh kami bersama Tuan Guru Ustadz Daud Al-Bukhari
mengisi pengajian untuk jamaah dari Singapura di Masjid Al Khair Anggrek Mas. Kajian subuh, ramai dari Singapura datang ke sini, biker subuhan bersama suami pimpinan mujahidah daerah Sekupang. Beliau salah satu pentolan biker subuhan Kota Batam. Kami hadir di situ memberikan pengajian. Apa kata Tuan Ramli? Tuan Ramli itu pimpinan pengurus biker subuhan Singapura. Pak Ustadz, baru saja Parlemen Singapura melegalkan LGBT. Udah ketok palu Pak Ustadz. Sekarang di Singapura boleh menikah sejenis. Laki-laki boleh sesama laki-laki, perempuan boleh sama perempuan. LGBT halal di Singapura. Dulu halalnya di Kanada, dilegalkan di Amerika, jauh. Sekarang 40 menit lagi jaraknya dari Batam, sudah ada di seberang sana orang menghalalkan LGBT. Penting nggak kita ini mengaji? Penting. Untuk apa? Untuk menanamkan kepada anak-anak kita akidah yang benar, adab yang baik, dan lingkungan yang mesti kita perhatikan juga. Nah, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ada orang yang laki-laki sudah suka kepada laki-laki, homo, Nabi bertemu dengan seorang laki-laki, nampak oleh Nabi dia memakai inai. Laki-laki ya, tapi beda ya. Inai dipakai oleh laki-laki yang mau menikah di tanah Melayu. Laki-laki kalau di tanah Melayu kalau nak menikah kan dipakaikan inai. Nah, itu mungkin semacam adat saja. Tapi ini ada laki-laki waktu itu yang memang atas dasar kesukaan dia memakai inai. Nampak oleh Nabi. Kenapa orang ini? Kata Rasulullah. Tanya pada sahabat. Kata Nabi, kata sahabat, dia mulai ke wanita-wanitaan ya Rasulullah. Tangkap dia, asingkan ke Naki. Naki itu satu daerah pengasingan, berkumpul di situ para bencong. Jadi bencong-bencong. Kalau sekarang ada namanya panti rehabilitasi. Betul? Yang pemakai narkoba itu kan tak langsung dijebloskan ke penjara, tapi mereka diberikan pilihan mau dimasukkan ke panti rehab atau memang di penjara. Nah, ditengok dulu kasusnya. Kalau dia hanya pemakai biasa saja, dia tidak terlibat dalam jaringan penyebaran, nah bisa-bisa saja dia disidang tapi nanti dimasukkan ke panti rehabilitasi pengasingan. Sama dulu. Kenapa orang ini diasingkan ke Naki? Baki itu tempat, insya Allah jamaah Al-Adabul Quraniyah sebelum mati, sebelum wafat, sebelum meninggal dunia, agak sekali yang belum umroh dapatlah hendaknya ke tanah suci. Amin ya Rabbal. Nah, nanti di samping Masjid Nabawi ada kuburan massal macam temyang, namanya Baki. Baki kuburan massal. Naki pengasingan para bencong-bencong yang mulai-mulai. Nah, jadi sebetulnya kalau mulai nampak oleh kita bencong-bencong, mulai laki-laki melambai-lambai, mulai laki-laki dia suka pakai daster-daster atau apa, maka jangan dibiarkan. Gimana Pak Ustaz? Tangkap, asingkan dia. Makanya sebetulnya Pak Lurah yang mengaji, Pak RT yang mengaji, Pak RW yang mengaji, maka dia tengok, Bu, Ibu ini rumahnya dikos-koskan Kak? Ya, ya. Kami satu aja pesan Bu, jangan Ibu terima ngekos di sini laki-laki yang model-model perempuan, bencong-bencong, jangan. Ini kan ada orang kadang demi uang, yang penting terisi Pak Ustadz, akhirnya masuk bencong, dibawanya pula kawannya, dibawanya akhirnya beberapa rumah di situ dikontraknya, ramai mereka di sana dan orang menganggap itu biasa. Inilah yang dimaksud. Bahkan sebahagian orang justru berkawan dia dengan bencong, karena dengan kita berkawan dengan bencong maka kita mengatakan itu biasa saja. Betul? Maka pandanglah perbuatan itu maksiat yang luar biasa, pandanglah perbuatan itu yang dilaknat Allah. Maka kalau ada laki-laki misalnya yang nampak kebencong-bencongan, maka ibu mesti segera melaporkannya
Kalau ibu nggak puasa gimana? Minimal jangan berkawan dengan dia, jangan dekat-dekat dengan dia, karena ingat penyakit itu menular. Ini tengok juga anak-anak kita ibu-ibu. Maka ibu tanya tuh anak-anak bujang, nak, kamu punya kawan akrab tuh berapa orang? 7 orang mah. Boleh mama undang makan malam agak sekali? Kalian semuanya mama undang. Untuk apa tujuan kita? Menengok mana kawan-kawannya yang nampak bencong. Nampak dekat 2 orang bencong, besok sebutkan, nak, itu yang namanya si Anu, besok jangan berkawan lagi sama dia. Kenapa mak? Mama tengok lunak tulangnya. Dari mana kami tahu Pak Ustadz kalau ada laki-laki yang bencong-bencong ke wanita-wanitaan? Ada cara menengoknya. Kenapa Ustadz tahu? 4 tahun dulu kami ikut dalam program menyembuhkan bencong-bencong di Kota Padang. Ada di Padang bencong Ustadz? Ada. Tapi di Sumatera Barat tingkat LGBT salah satu terendah di Indonesia. Tapi ada. Nah, apa tabiat mereka? 1, menengok laki-laki itu bencong atau tidak. Kalau berjalan pahanya rapat. Rapat Pak, begini dia jalan. Kalau kami tengok bertiga laki-laki berjalan, terbuka paha. Kalau laki-laki yang mulai kebencong-bencongan itu dia berjalannya pahanya rapat. Maka tugas ibu nanti pulang pengajian ini adalah menengok bapak-bapak mana yang rapat paha. Nah, 1, anak ibu pergi sekolah, tengok intip di sebalik kaca. Rapat tak paha anak saya ini? Tak. Begitu juga mungkin sesekali ibu cek, bu, beginikan suami ibu. Mama kenapa? Nengok paha papa rapat enggak? Nah, 1. Yang kedua, apa ciri-ciri bencong tuh Pak Ustadz? Kalau ngobrol sama kita, itu tangannya suka terangkat. Sesekali diginikannya kita. Nah, coba, ini kalau ada laki-laki mau ngomong udah mulai gini-gini dia, itu kadar kebencongannya 80%. Ya, gimana Oma? Ya. Nah, yang ketiga, untuk lebih meyakinkan lagi, cek media sosialnya. Apa yang ditengok? Facebooknya, Instagramnya, Twitternya, dan lain sebagainya. Yang ditengok foto-fotonya. Kalau sudah mulai dia bergambar-gambar, berfoto-foto laki-laki, tapi saat berfoto menggigit-gigit bibir. Gigitnya bibirnya. Itu dia bencong. Ya. Itu dijamin insyaallah ya. Kalau ibu-ibu tak percaya. Jadi kalau ada ibu tengok laki-laki sudah begini-begini dia. Terutama berfoto-foto ya, dan biasanya bencong-bencong itu suka selfie dia. Dia tidak suka dipoto orang, dia suka sendiri-sendiri. Nah, gini-gini. Atau menjulur-julurkan lidah. Gimana Pak Ustaz? Tak mungkin pula saya contohkan. Pokoknya begitulah ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang kelima, kalau dipandang orang di suatu negeri biasa hal ini, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dengan alasan hak azazi manusia. Itu kan hak azazi manusia. Nanti kalau kita ganggu begini, tak ada hak azazi manusia. Kalau ingin perumahan kita selamat, kalau ingin kampung kita selamat, ibu mesti cek ada nggak bencong-bencong di perumahan kita. Ada nggak itu homo-homo laki-laki yang melambai-melambai di kampung-kampung kita atau dalam komunitas kita. Makanya kami kalau ngaji dengan kami kan juga punya jamaah yang bapak-bapak ya. Maka udah banyak bapak-bapak sekarang yang tadinya betulang lunak sekarang udah keras. Nah, setelah mendengarkan tausiah ini, 5 adab pagi ini disampaikan. Kelima-lima ini adab kan. Nah, maka mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, supaya Allah tidak murka, supaya Allah tidak turunkan musibah, supaya Allah tidak menurunkan azab. Maka yang 5 perkara ini tolong kita jauhi.